بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الكلام في اللقاء الماضي عن بيان حقيقة المظاهرات وعن نبذة يسيرة عن ما يسمى بالمظاهرات السلمية. تكلمنا عن أهمية الكلام في هذا الموضوع من بيان الحق والتعبد لله بتنفيذ حقوق ولي الأمر التي ضمنها الشرع له، وتبرئة الإسلام والمنهج السلفي من هذه الأعمال التخريبية والطرق التي هي ليست بشرعية. ثم ذكرنا بعض الأدلة وبعض المفاسد التي تدل على تحريم هذا العمل وتجريم هذا التصرف. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikutinya hingga yaumuddin. Amma ba'd, telah berlalu pada pertemuan sebelumnya penjelasan tentang hakikat demonstrasi dan pengertian secara ringkas tentang apa yang dimaksud dengan demonstrasi damai atau aksi damai, di mana kita telah menjelaskan tentang perkara-perkara yang paling urgen dalam permasalahan ini untuk menjelaskan kebenaran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan hak-hak seorang penguasa negeri dan membebaskan al-manhajus salafi dari amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang merusak ini, dan menjelaskan bahwa itu bukan sama sekali bahagian dari syariat kita. Dan telah kita sebutkan beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang diharamkannya perbuatan ini, dan bahwa ini termasuk tindakan kejahatan dan keburukan. فإذا كانت المظاهرات في النظر الإسلامي حكمها التحريم، فهل هذا الحكم بدليل أم بغير دليل؟ إذا قلنا إن المظاهرات في النظر الإسلامي حكمها التحريم، فهل هذا الحكم الذي نقوله حكم بدليل أم بدون دليل؟ Apabila kita telah menjelaskan bahwa demonstrasi dalam pandangan Islam hukumnya adalah diharamkan, maka di sini ada sebuah pertanyaan: apakah diharamkannya demonstrasi tersebut berdasarkan dalil atau tidak dibangun di atas dalil? وهل هذا الدليل دليل واحد أم أدلة كثيرة؟ Dan apakah dalil, apabila ada dalil yang menunjukkan diharamkannya demonstrasi, apakah itu satu dalil atau dalil yang banyak? وهل هذه الأدلة إذا كانت أدلة كثيرة هل هي من نوع واحد أم أنواع وأساليب مختلفة متنوعة ومصادر مختلفة؟ Dan apabila kita mengatakan bahwa demikian banyak dalil-dalil yang menunjukkan diharamkannya demonstrasi,
apakah dalil-dalil tersebut merupakan satu jenis ataukah dia berbagai macam jenis dan berasal dari sumber-sumber yang berbeda-beda. وبمعنى آخر هل المظاهرات ثبت تحريمها بالكتاب والسنة فقط أم انضاف إلى ذلك أدلة أخرى من العقل والمصالح والمفاسد والاعتبار والاتعاظ والواقع وغير ذلك من الأدلة وكفى بالكتاب والسنة دليلا لكن هذه تزيد الأدلة قوة إلى قوتها وتزيد المؤمن يقينا إلى يقينه. Dengan makna yang lain bahwa apakah demonstrasi itu ditetapkan hukum diharamkannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah saja, ataukah yang menunjukkan diharamkannya demonstrasi bukan hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, namun juga berdasarkan akal dan juga berdasarkan peninjauan dari sisi kemaslahatan dan mafsadah. Demikian pula dari sisi mengambil ibrah pelajaran dari berbagai macam kejadian. Dan meskipun kita mengatakan bahwa cukuplah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah itu menjadi dalil, akan tetapi adanya dalil-dalil yang lain itu akan semakin menambah kuat hujjah tersebut dan semakin menambah keyakinan bagi seorang mukmin. وهل كلام أهل السنة والجماعة وعلمائهم عن هذه القضايا وأصولها كلام جديد حادث أم أنه كلام قديم أصيل على مر التاريخ؟ Apakah pembahasan tentang prinsip Ahlus Sunnah ini dan pembahasan para ulama tentang berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di zaman ini, apakah ini merupakan pembahasan yang baru saja dibahas pada saat sekarang ini, ataukah ini sudah merupakan pembahasan yang sejak dulu dibahas oleh para ulama kita, di mana mereka senantiasa membahasnya dalam sepanjang sejarah Islam? والجواب عن السؤال الأخير إنه قد تواردت نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من السلف وفمن بعدهم على تقرير هذا الأصل العظيم وهو وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج والمنازعة لأولي الأمر ما داموا مسلمين. Maka jawaban dari pertanyaan yang terakhir, bahwa demikian banyak nas-nas dalil dari kitabullah dan dari sunnah, demikian pula riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, para tabi'in dan para ulama us-salaf dalam mentakrir dan menyatakan tentang kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan diharamkannya melakukan pemberontakan kepada mereka dan melakukan intervensi terhadap tugas-tugas mereka. وتلقاها الصحابة والتابعون فمن بعدهم والأئمة ودونوها في كتبهم كالإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه والإمام أحمد في أصول السنة وجاء كذلك في السنة لعبد الله بن أحمد وفي السنة لابن أبي عاصم في الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة ومن بعدهم من أئمة الهدى كلهم يقررون هذا الأصل العظيم ويحثون عليه ويحذرون من مخالفته ويبينون الشرور في ذلك. Dan dalil-dalil ini telah diamalkan oleh para sahabat dan setelah mereka dari kalangan tabi'in dan para imam-imam Ahlus Sunnah setelahnya. Mereka senantiasa mencatat dalil-dalil tersebut di dalam kitab-kitab mereka, seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, demikian pula Al-Imam Muslim dalam
sahihnya dalam kitab khusus, yaitu kitab Al-Imarah. Demikian pula Imam Ahmad dalam kitab Usulus Sunnah. Demikian pula dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah yang lain, seperti kitab Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad. Demikian pula kitab As-Sunnah karya Ibn Abi Asim. Demikian pula kitab Syariah karya Al-Ajurri. Demikian pula Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibanah dan yang lainnya. Mereka semua menyebutkan dan menyatakan akan prinsip yang mulia ini, prinsip yang agung ini, di mana mereka menganjurkan kaum muslimin untuk berjalan di atas prinsip tersebut, dan mereka memperingatkan kaum muslimin dari menyelisihi prinsip itu. وتكلم على ذلك علماء المذاهب من المالكية والشافعية والحنابلة وقرروها في شروحهم للأحاديث وفي تفاسيرهم للآيات. Demikian pula para ulama madhab, mereka telah berbicara tentang permasalahan ini, baik dari ulama bermadhab Malikiyah atau ulama bermadhab Syafi'iyah atau ulama yang bermadhab Hanabilah dan yang lainnya, di mana mereka menjelaskannya baik dalam mensyarah dan menerangkan hadis-hadis, demikian pula dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. وكان لأئمة الشافعية جهود كبيرة وتقريرات أصيلة في هذا الأصل العظيم، نسأل الله أن ييسر لنا دورة لبيان جهودهم في بيان هذا الأصل والتحذير من مخالفته. Dan para imam-imam yang bermadhab Syafi'i, mereka memiliki peranan yang besar di dalam menetapkan prinsip-prinsip yang mulia ini, yaitu tentang ketaatan kepada penguasa dan diharamkannya melakukan pemberontakan dan keluar dari ketaatan pada mereka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan diadakannya daurah yang lain untuk menjelaskan tentang peranan besar dari para ulama Syafi'iyah dalam menetapkan prinsip ini. ثم جاء من بعد ذلك أئمة هدى ومصابيح دجى كشيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة بدءا بالإمام المجدد ثم بعلمائنا المعاصرين كالألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان والوادعي، فكان لهم كلام في غاية النفاسة وغاية الإخلاص والنصح والوفاء لهذه الأمة. Kemudian datang setelah mereka para imam-imam yang senantiasa membimbing dan mengarahkan umat ini kepada kebaikan, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula muridnya Ibn Al-Qayyim, lalu kemudian dilanjutkan oleh para imam-imam dakwah yang dimulai dari Al-Imam Al-Mujaddid, lalu kemudian dilanjutkan oleh para ulama kita yang ada di masa ini. Di antara mereka seperti Al-Allamah Al-Syekh Al-Albani, demikian pula Syekh Ibn Baz, demikian pula Al-Fawzan, demikian pula Al-Allamah Al-Imam Al-Wadi'i, di mana mereka berjalan di atas prinsip ini dan mereka menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bermanfaat dan berharga, yang mereka senantiasa membangunnya di atas penuh keikhlasan dan nasihat serta dorongan yang kuat untuk memberi nasihat kepada umat ini. Wal khulasatu anna al-hukma bit-tahrim 'ala al-mudhaharat lam yadull 'alayhi dalilun wahidun wala ithnan wala thalathah wala khamsah wala 'asharah. Kesimpulannya bahwa hukum untuk menetapkan diharamkannya demonstrasi ini tidak hanya ditunjukkan oleh satu dalil, tidak pula dua, bahkan tidak tiga, 4 atau 5, bahkan tidak 10. وليست بأسلوب واحد ولا بأسلوبين ولا بطريقة ولا بطريقتين بل بطرق وأساليب متفاوتة ومتنوعة.
Demikian pula penjelasan tentang diharamkannya demonstrasi di dalam Islam bukan hanya dari satu metode dan bukan dari dua metode, bukan hanya dari satu jalur atau dua jalur, namun dengan berbagai macam jalur dan metode tentang cara pendalilan diharamkannya demonstrasi tersebut. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثالث صفحة 30 الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم به. Di antara yang menjelaskan tentang hal itu adalah Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Al-Najri rahimahullah ta'ala dalam Al-Usulus Sittah. Beliau mengatakan prinsip yang ketiga, bahwa termasuk di antara bentuk kesempurnaan bersatunya umat ini adalah mendengar dan taat kepada yang menjadi pemimpin di antara kita, walaupun yang menjadi pemimpin itu adalah seorang budak, seorang hamba sahaya dari Habasyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang gamblang, dengan setiap sisi dari berbagai macam sisi penjelasan, baik dari sisi syariat, demikian pula dari sisi realita. Lalu kemudian prinsip ini pun tidak dikenal setelahnya, kecuali bahkan tidak dikenal prinsip ini bagi orang-orang yang mengaku bahwa mereka memiliki ilmu tentangnya. Nahnu ahlu sunnah yakfina dalilun wahid, fakaifa bi'asharatil adillati allati satasma'unaha. Kita ahlu sunnah, satu dalil saja itu sudah mencukupi bagi kita. Lalu bagaimana setelah kita mengetahui sekian banyak dalil yang menunjukkan diharamkannya demonstrasi tersebut? فكيف إذا نظرتم إلى المصالح المتحققة من السمع والطاعة والسكينة والهدوء. Dan bagaimana pula jika apabila kalian memandang permasalahan ini ditinjau dari kemaslahatan yang besar yang terwujudkan dibangun di atas prinsip mendengar dan taat kepada penguasa yang akan menumbuhkan ketenangan dan ketentraman di dalam sebuah negeri. فكيف إذا نظرتم إلى الشرور والأضرار والمفاسد التي تلحق البلاد والعباد بسبب هذه الأفعال. Dan bagaimana pula apabila kalian melihat munculnya berbagai macam kejahatan dan keburukan, kemudaratan yang merupakan akibat dari perbuatan ini yang telah menimpa sekian banyak hamba, demikian pula sekian banyak negeri. لا شك أن هذا يزيد السنية ثباتا ويقينا أن ما هو عليه من السمع والطاعة حق لا ريب فيه. Maka tidaklah diragukan bahwa hal ini akan semakin menambah seorang ahlus sunnah untuk senantiasa kokoh dan yakin bahwa apa yang menjadi prinsip mereka dari mendengar dan taat kepada penguasa itu adalah merupakan kebenaran semata. وحكمة لا طيش فيها. Dan di dalamnya terdapat hikmah yang tidak menyebabkan seorang terjatuh ke dalam tindakan-tindakan keburukan. ودين وتعبد لا مساومة ولا بيع فيه ولا شراء. دين وتعبد لله لا مساومة ولا بيع ولا شراء فيه. Dan ini adalah merupakan agama yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada tawar-menawar seperti seorang yang melakukan transaksi dalam jual beli. Al-mudhaharat raji'atun ila asli as-sam'i wat-ta'ah wa tahrim al-khuruj ala wali al-amri ma dama muslima. Maka permasalahan demonstrasi ini kembali kepada prinsip mendengar dan taat kepada penguasa, mendengarkan dan taat kepada mereka para penguasa yang memimpin selama dia seorang muslim. وتكاد
تكون كلمة أهل السنة قاطبة مجتمعة على وجوب هذا الأصل وتحريم الخروج والمظاهرات في أصل الفعل ابتداء. Dan perkataan para ulama dalam permasalahan ini hampir menjadi satu perkara yang disepakati tentang wajibnya prinsip ini dalam hal kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan diharamkannya untuk melakukan pemberontakan atau untuk melakukan intervensi terhadap apa yang menjadi tugas-tugas penguasa dan diharamkannya demonstrasi, yang ini adalah merupakan asal daripada sikap mereka sejak awal. فهي مخالفة للشرع في أصله ابتداء ومخالفة للشرع في مآلاته وما تؤول إليه من العواقب والمفاسد والشرور الناتجة عنه. Maka perkara ini pada asal syariat itu sudah memandang bahwa ini menyelisihi syariat. Belum lagi ditinjau dari munculnya berbagai macam kerusakan akibat dari munculnya berbagai macam dampak negatif dari perbuatan ini. وقد جاءت الأدلة متنوعة كما سبق أن قلنا، فالنوع الأول من أنواع الأدلة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف وثواب ذلك وأجره لمن فعله تعبدا لله. Dan telah kita sebutkan bahwa dalil-dalil tentang diharamkannya perbuatan ini itu bermacam-macam. Macam yang pertama yaitu dalil-dalil yang mewajibkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa negeri, dan demikian pula dalil-dalil yang demikian banyak menerangkan tentang hal ini dan pahala bagi seorang yang bersabar dalam menjalankan prinsip ini. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا أمر مطلق بطاعتهم ولكنه مقيد في السنة بالاستطاعة ومقيد بالطاعة، فنطيعهم ما لم يأمروا بمعصية الله جل وعلا. Maka di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan penguasa di antara kalian. Maka ini merupakan perintah secara mutlak untuk taat kepada mereka. Akan tetapi telah dikhususkan berdasarkan yang disebutkan di dalam sunnah, bahwa ketaatan kepada penguasa itu dalam batas kemampuan seseorang. Demikian pula ketaatan pada penguasa bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari wa Muslim من حديث ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas bahwa ayat ini, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, ayat ini turun berkenaan tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi. إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكان معروفا بالدعابة رضي الله عنه. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Hudzafah untuk memimpin sebuah pasukan dalam perjalanan, dan Abdullah bin Hudzafah ini seorang sahabat yang suka bercanda. ومن دعابته رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية فأمرهم أن يجمعوا حطبا
ويوقدوا نارا ثم يقتحموا فيها. Dan termasuk di antara candaan beliau radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya menjadi pemimpin untuk membawa sebuah pasukan, maka tatkala dia menjadi seorang pemimpin pasukan tersebut, di tengah perjalanan Abdullah bin Hudzafah memerintahkan kepada pasukannya agar mereka mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu mereka menyalakan api pada kayu bakar tersebut. Lalu setelah dinyalakannya api pada kayu bakar itu, maka beliau memerintahkan mereka untuk memasuki api itu. وقال لهم ألم يأمركم نبينا صلى الله عليه وسلم بطاعتي وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني. Lalu kemudian Abdullah bin Hudzafah menyampaikan kepada mereka, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Dan beliau mengatakan, barang siapa yang taat kepada pemimpinku, maka sungguh dia telah taat kepadaku. فقالوا ما آمنا بالله ولا اتبعنا رسول الله إلا لننجو من النار. Maka pasukannya pun mengatakan, tidaklah kami beriman kepada Allah dan tidaklah kami mengikuti Rasulullah melainkan dengan tujuan agar kami bisa selamat dari api neraka. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وقال لا طاعة لمخلوق fi ma'siyatil khaliq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membenarkan perbuatan pasukan tersebut tatkala mereka enggan untuk masuk ke dalam api, dan beliau mengatakan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. فمع حفظ الشارع الحكيم لحقوق ولاة الأمر إلا أنه قيدها بعدم المعصية فلا نطيعهم ونعصي الله ولا نرضيهم ونسخط الله. Maka ketika syariat memerintahkan kita untuk menjaga dan memelihara hak-hak penguasa dan memerintahkan kita untuk mendengar dan taat, hanya saja syariat ini memberi kekhususan bahwa selama itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara maksiat, maka tidak diperbolehkan kita menaati mereka lalu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diperbolehkan kita menjadikan mereka ridha dan senang sementara kita menjadikan Allah Azza wa Jalla murka dan marah. Mad dalilu ala dhalik al-hadits as-sabiq wa hadits Ibn Umar fi as-sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala 'ala al-mar'i as-sam'u wat-ta'ah فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Apa dalil yang menunjukkan pengkhususan ini? Dalilnya adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya, hadis tentang Abdullah bin Hudzafah. Demikian pula dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mar'il muslim as-sam' wa ta'ah, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya fima ahabba wa kariha, baik dalam perkara yang dia senangi atau dalam perkara yang dia benci, illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah, kecuali apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka apabila ia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat kepada ucapan pemimpin tersebut. وقد وعد الشارع من يسمع ويطيع لولاة أمره بالأجر العظيم والثواب الجسيم. Dan syariat yang mulia ini telah menjanjikan pahala yang besar dan keutamaan yang agung bagi seorang yang senantiasa mendengar dan taat kepada penguasanya. جاء في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أطيعوا ربكم وصلوا خمسكم
وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. Maka telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula At-Tirmidzi dan selain keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, athi'u rabbakum." Wahai sekalian manusia, taatlah kalian kepada Rabb kalian. Wa sallu khamsakum, dan salatlah kalian salat 5 waktu. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan memasuki surga Rabb kalian. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. Demikian pula telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. "Wa man 'asani faqad 'asa Allah." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. "Wa man ata'al amir faqad ata'ani, wa man 'asal amir faqad 'asani." Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah taat kepadaku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية. Maka diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i rahimahullah, kata beliau, di dalam hadis ini menunjukkan kewajiban taat kepada para penguasa, namun itu dikhususkan apabila perintah itu untuk melakukan kemaksiatan. Qala wal hikmatu fil amri bi ta'atihim al muhafazatu ala ittifaqil kalimah lima fil iftiraqi min al fasad. Lalu beliau mengatakan, dan hikmah diperintahkannya untuk taat kepada penguasa dan pemimpin itu agar kemudian kita senantiasa menjaga persatuan kalimat, disebabkan perpecahan itu akan menimbulkan kerusakan. Wahawil akhil karim an tu'mila fikraka wa turakkiza wa tantabiha ila al-hikam allati yadhkuruha ahlul ilm 'inda wujubi as-sam'i wat ta'ah. Maka para ikhwan sekalian, hendaknya kalian betul-betul memperhatikan apa yang disebutkan oleh para ulama dari hikmah yang disebutkan dari menjalankan prinsip ketaatan, mendengar dan taat kepada penguasa itu. Fa innal ulama kullahum 'inda an yashrahu hadhihi al-ahadith yu'allilunaha bi hikmati dar'il fasadi wa jalbis salahi wa ma fi al-khuruj 'an ta'ati al-hukam min al-mafasid wash-shurur al-'azimah wal-iftiraq wat-tamazzuq. Sebab para ulama tatkala mereka membahas tentang kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa, maka mereka menyebutkan hikmah-hikmah di balik syariat tersebut dari adanya kemaslahatan yang besar dan dihindarkannya dari munculnya kerusakan dan kehancuran disebabkan karena melakukan pemberontakan terhadap penguasa dan sikap penentangan terhadap penguasa yang menimbulkan kerusakan yang besar di tengah-tengah umat. An-Nawawi qabla 800 sanah yadhkuru hadhihi al-hikam wal Asqalani Ibn Hajar qabla 600 sanah yadhkuru hadhihi al-hikam fahuwa laysa dhillan minhum wala inhizamiyatan wala 'amalatan lil hukam wa innama huwa dinun wa hifadhun 'ala al-masalih lil 'ibad wal bilad.
Maka Al-Allamah An-Nawawi beliau telah menyebutkan hikmah kewajiban taat dan mendengar kepada penguasa ini sebelum 800 tahun yang lalu, semenjak 800 tahun yang lalu. Demikian pula Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, 600 tahun yang lalu beliau menyebutkan hikmah ini. Yang ini menunjukkan bahwa mereka tatkala menyebutkan hikmah ini bukan berdasarkan karena mereka adalah antek pemerintah atau mereka adalah orang yang bekerja dalam pemerintahan, namun apa yang mereka sebutkan pada hakikatnya itu merupakan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjaga dari munculnya kerusakan dan kehancuran. النوع الثاني من أنواع الأدلة الدالة على هذا الأصل العظيم وعلى هذا الحكم العظيم هو تأكيد وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في أحوال عجيبة جدا تأكيدا لحق هذه العبادة العظيمة وقياما بواجبها. Kemudian jenis yang kedua dari dalil yang menunjukkan diharamkannya demonstrasi tersebut, di mana di dalam syariat ini sangat ditegaskan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun dalam kondisi-kondisi yang sangat mengherankan, yang sangat menakjubkan, untuk menegaskan tentang hak ibadah yang agung ini dan untuk melatih jiwa kita untuk menegakkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menerima hukum yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa taala. أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada dalam keburukan, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mendatangkan kepada kami kebaikan ini, maka apakah di balik kebaikan ini akan muncul lagi keburukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Qala qultu hal wara'a dhalika asy-syarri khairun? Qala na'am. Lalu kemudian aku bertanya lagi, apakah di balik keburukan itu akan muncul lagi kebaikan? Maka dijawab lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Qultu fa hal wara'a al-khairi syarrun? Qala na'am. Lalu kemudian aku bertanya lagi, apakah di balik kebaikan yang ada itu akan muncul lagi keburukan? Maka dijawab lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Qala qultu kaifa? Qala qultu kaifa? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Lalu kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di a'immah, akan muncul setelahku para pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengambil bimbinganku dan mereka tidak berjalan dengan sunnahku, dan akan muncul di tengah-tengah mereka beberapa lelaki yang hati-hati mereka adalah hati-hati syaitan dalam tubuh manusia. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalika. Lalu kemudian aku bertanya lagi, lalu apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah apabila aku mendapati masa itu? Qala sallallahu alaihi wasallam تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم في صحيحه وهو صحيح
بإذن الله. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ketika Hudzaifah bertanya tentang apa yang harus aku lakukan apabila mendapati masa itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wajib bagimu mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu dirampas, maka wajib bagimu mendengar dan taat kepada penguasa itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah, dan ini adalah merupakan hadis yang sahih biidznillah. وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد. Maka hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini yang sangat terang sekali. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati para pemimpin-pemimpin itu bahwa mereka adalah para pemimpin yang tidak mengambil bimbinganku dan tidak berjalan di atas sunnahku, dan ini adalah kesesatan dan kerusakan dan penyimpangan serta sikap pembangkangan terhadap al-haq, terhadap kebenaran, di mana mereka orang-orang yang tidak mengambil bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik pada diri mereka, demikian pula pada keluarga dan rakyat mereka. فهم لا يهتدون بالهدي النبوي لا في أنفسهم ولا في أهلهم ولا في رعاياهم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ماذا بعد هذا الوصف الذي يصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ Maka mereka para pemimpin itu adalah para pemimpin yang tidak mengambil bimbinganku, bimbingan Nabi, baik terhadap diri-diri mereka, atau di tengah keluarga mereka, atau di tengah masyarakat dan rakyat mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hati-hati mereka adalah hati-hati syaitan yang terdapat dalam tubuh manusia. Sifat apalagi yang lebih daripada sifat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat keburukan yang sangat yang ada pada pemimpin-pemimpin yang akan datang itu. Wa ma'a dzalik ya'muru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim wa yuharrimu al-khuruj 'alaihim. Namun bersamaan dengan sifat-sifat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap saja memerintahkan mereka untuk taat kepada penguasanya dan melarang dari mereka untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan. Hatta law balagha al-amru ila akhdhi malik wa darb dhahrik fasma' wa ati' wa la tanza'anna yadan min ta'ah. Bahkan kalau seandainya kezaliman penguasa itu sampai kepada tingkatan dia memukul punggungmu dan dia merampas hartamu, maka dia tetap memerintahkan kepada kalian untuk taat kepada pemimpin tersebut, dan jangan sekali-kali engkau melepaskan baiat ketaatan kepada mereka. Limadha? Lianna hadzal amr alladhi zalamuka fihi amruhu 'inda Allah sayujazihim 'alayhi wa sam'uka wa ta'atuka sayajuruka Allah 'alayha. Mengapa demikian? Sebab perkara mereka, kezaliman yang mereka lakukan terhadap masyarakatnya, kembalikan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla akan membalas kezaliman yang mereka perbuat. Adapun engkau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadamu dengan kesabaran memegang prinsip mendengar dan taat kepada penguasa itu. Fa in zulimta walakinnaka لم تسمع وتطع فإنك وقعت أنت في المحظور وبؤت بالإثم والعياذ بالله. Maka apabila engkau dizalimi oleh penguasa, namun engkau tidak menampakkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa itu, maka ini menunjukkan bahwa engkau telah terjatuh dalam larangan dan engkau telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa.
وهذا الأمر النبوي بالسمع والطاعة من تمام العدل ومن محاسن هذا الدين، فإنه لو ضرب إنسان وظلم إنسان وقام كل إنسان يريد أن يعمل فتنة لما وقع أمن ولا وجد صلاح في البلاد والعباد. Maka perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa meskipun penguasa itu zalim, ini termasuk di antara kebaikan dan keindahan Islam, termasuk di antara prinsip keadilan yang dibawa oleh Islam. Sebab seorang yang dipukul oleh penguasa dan yang dizalimi oleh penguasa tersebut, apabila dia tidak mendengar dan taat kepada pemimpinnya, lalu kemudian muncul lagi orang yang dizalimi dan dia tidak taat pula kepada pemimpinnya, dan begitu seterusnya, maka tidak akan muncul rasa tenang dan tidak akan terjadi ketentraman yang dirasakan oleh para hamba dan yang terjadi di negara-negara tersebut. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. Dan telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sam'i wat-tha'ah." Wajib bagimu untuk mendengar dan taat kepada pemimpinmu. Fi usrika wa yusrik, baik di saat engkau sulit atau di saat engkau mudah. Wa manshatika wa makrahik, dan di saat engkau semangat atau engkau dalam keadaan terpaksa. Wa atharatin alaik, dan di saat mereka lebih mementingkan hak-hak mereka dan menelantarkan hak-hak dirimu sebagai rakyat. Tanabbah akhil karim ila anwa'il adillati wa tanawwu'il asalib. Maka perhatikan kepada dalil yang bermacam-macam ini dan metode yang bermacam-macam yang menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Al-murad huna bil hadith an tasma'a wa tuti' fi halatay ar-ridha was-sukht wal-yusr wal-usr wal-mahabbah wal-khair wash-sharr yajib an tasma'a wa tuti' ma lam tu'mar bima'siyah. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan marah, baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan dia merasakan kebaikan atau dia merasakan keburukan, maka wajib bagimu untuk mendengar dan taat selama engkau tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Dan telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kewajiban seorang muslim mendengar dan taat, baik dalam hal yang dia senangi atau dalam hal yang dia benci, kecuali apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat. Maka jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat. Qala al-Mutahhar fi syarhihi ala hadha al-hadith ahad asy-syurrah qala ya'ni sam'u kalam al-hakim wa ta'atuhu wajibun ala kulli muslim سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام. Maka diterangkan oleh salah seorang ulama yang menjelaskan hadis ini, yaitu Al-Mutahhar. Beliau menerangkan bahwa maksud dari hadis ini mendengarkan ucapan seorang pemimpin dan taat kepadanya merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Apakah pemimpin itu memerintahkan kepadanya dengan sesuatu yang sejalan dengan keinginan dan tabiatnya atau tidak sejalan, dengan syarat bahwa pemimpin itu tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Apabila dia memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak diperbolehkan taat kepada pemimpin
namun tidak diperbolehkan pula melakukan peperangan dan perlawanan kepada pemimpin tersebut. قال حرب الكرماني في عقيدته التي نقلها عن جميع السلف له جزء كتب فيه العقيدة التي أجمع السلف عليها قال فيها وإن أمرك السلطان بأمر فيه معصية فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. Telah disebutkan oleh Harbun Al-Kirmani dalam akidahnya yang mana beliau nukil dari seluruh para ulama salaf, di mana Harb Al-Kirmani menulis akidah yang di dalam tulisan akidah tersebut di mana para ulama salaf bersepakat di atas keyakinan-keyakinan itu. Di antaranya beliau mengatakan, apabila penguasa memerintahkan kepadamu untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan bagimu untuk taat kepadanya, namun tidak diperbolehkan pula bagimu untuk keluar dari baiat kepadanya, melakukan pemberontakan kepadanya dan perlawanan, dan tidak diperbolehkan pula engkau mencegah dari apa yang menjadi hak penguasa kepadamu. Wa fi sahih Muslim annahu sa'ala سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Imam Muslim bahwa Salamah bin Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wahai Nabi Allah, bagaimana menurutmu apabila di tengah-tengah kami muncul para pemimpin di mana mereka meminta apa yang menjadi hak mereka dan mereka mencegah apa yang menjadi hak kami, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Lalu kemudian Salamah bertanya lagi, kali yang kedua atau kali yang ketiga. Maka di saat itu Al-Ash'ath bin Qais menarik Salamah bin Yazid Al-Ju'fi, lalu kemudian mengatakan kepadanya, wajib bagi kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum, karena sesungguhnya apa yang dibebankan kepada penguasa itu menjadi tanggung jawab mereka, dan apa yang dibebankan kepada kalian itu juga menjadi tanggung jawab kalian. Qala Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi syarhihi li hadzal hadits قال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم يعني أن الله كلف الولاة العدل وحسن الرعاية وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة فأراد إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. Maka diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mufhim ketika menjelaskan makna hadis alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum, bahwa bagi seorang pemimpin dia memiliki tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, dan juga kalian sebagai rakyat memiliki tanggung jawab yang dibebankan kepada kalian. Maksud dari hadis ini, kata beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi beban kepada para penguasa untuk mereka bersikap adil dan berbuat baik kepada rakyatnya, dan memberikan beban kepada rakyat untuk senantiasa taat dan baik dalam menyampaikan nasihat kepada penguasanya. Maka yang dimaksud dalam hadis ini
apabila para penguasa itu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merampas hak-hak kalian, dan mereka tidak menegakkan hak-hak kalian sebagai rakyat, maka kalian sebagai rakyat jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah dengan tidak menjalankan apa yang menjadi hak penguasa itu terhadap kalian. Maka tetap wajib bagi kalian menegakkan hak-hak mereka sebagai penguasa, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membalas setiap hamba, baik dari kalangan pemimpin atau dari kalangan rakyat biasa, maka setiap dari mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat dan mereka amalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin-pemimpin pilihan kalian adalah para pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka juga cinta kepada kalian, yaitu pemimpin yang kalian mendoakan kebaikan kepada mereka, mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, dan kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Qila ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf? Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu, maka beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah diperbolehkan bagi kami untuk melakukan perlawanan terhadap pemimpin itu dengan pedang-pedang kami? Faqala la ma aqamu fikum as-salah fa idza ra'aytum min ulatikum shay'an takrahunahu fakrahu 'amalahu wa la tanza'u yadan min ta'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, yaitu tidak diperbolehkan sama sekali selama mereka menegakkan salat terhadap kalian, dan apabila kalian melihat di antara penguasa kalian ada sesuatu yang kalian benci, maka bencilah perbuatannya, namun jangan sekali-kali kalian melepaskan ketaatan kalian terhadap mereka. Wa fi lafdhin akhar, ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Dan disebutkan dalam lafaz yang lain dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah siapa di antara kalian yang telah dipimpin oleh seseorang, lalu kemudian dia melihat sesuatu dari pemimpinnya ini dari perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia membenci apa yang dilakukan oleh pemimpinnya dari maksiat, namun jangan sekali-kali dia melepaskan ketaatannya terhadap pemimpin tersebut. ولا تزال الأنواع والأساليب ولا تزال الأساليب والأدلة تتنوع معنا. Dan kita masih saja melanjutkan berbagai macam jenis dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mendengar dan taat dan diharamkannya melakukan perlawanan. تأكيدا لهذا الأصل العظيم. Ini semua untuk menegaskan prinsip yang agung ini. وسدا لجميع منافذ الشرور والفساد. Dan untuk menutup pintu seluruh perkara-perkara yang dapat menimbulkan kejahatan dan kerusakan. وإلى أسلوب نبوي آخر أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة رضي الله عنه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه
فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Maka kita masih melanjutkan metode yang disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kewajiban mendengar dan taat. Telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, lalu kemudian kami pun membaiat beliau. Maka termasuk di antara apa yang menjadi baiat kami terhadap beliau adalah kewajiban kami untuk mendengar dan taat kepada penguasa, baik dalam keadaan semangat atau dalam keadaan terpaksa, baik dalam kondisi sulit atau dalam kondisi mudah, dan baik di saat mereka lebih mementingkan hak-hak mereka dan menelantarkan hak-hak rakyatnya, dan bahwa kami tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap apa yang menjadi tugas mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kecuali apabila kalian melihat dan menyaksikan kekufuran yang nampak jelas yang kalian memiliki hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengannya. وهذا لفظ مسلم وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ننازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك. عن عبادة أيضا ليس مرفوعا. Nah, dan hadis yang kita sebutkan tadi adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun dalam riwayat Musnad dari hadis Ubadah bin Samit, di mana Ubadah bin Samit mengatakan wala tunazi'il amra ahlah wa in ra'aita anna lak, dan jangan sekali-kali engkau melepaskan ketaatanmu kepada pemimpin itu meskipun engkau menyaksikan dan melihat bahwa engkau memiliki hak terhadap perkara itu. وهذه الرواية التي في مسند الإمام أحمد ولا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك معناها أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقا. Apa yang disebutkan oleh Ubadah ini, bahwa beliau mengatakan jangan sekali-kali engkau melepaskan ketaatan pada penguasamu meskipun wa in ra'aita anna lak, maksudnya meskipun engkau meyakini bahwa engkau memiliki hak dalam perkara itu, maka jangan sekali-kali engkau melakukan perbuatan melepaskan ketaatan padanya. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي عند هذا الحديث أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. Maka diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ketika menjelaskan hadis ini, maksudnya apabila engkau meyakini bahwa engkau memiliki hak dalam perkara itu, maka jangan sekali-kali engkau mengamalkan apa yang menjadi keyakinan atau persangkaanmu itu, namun wajib bagimu untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasamu, kepada pemimpinmu, sampai kemudian engkau mampu untuk mendapatkan apa yang menjadi hakmu tanpa harus keluar dan melakukan pemberontakan dari penguasa tersebut. وهذه إشارة نبوية جميلة منه صلى الله عليه وسلم وإن رأيت أن لك، مفيدة للإنسان في أسرته ومفيدة للإنسان في دعوته. Maka ini merupakan isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa in ra'aita anna lak, meskipun engkau menyangka bahwa engkau memiliki hak dalam perkara itu, maka apabila seorang memperhatikan, ini akan memberikan manfaat pada diri seorang, demikian pula pada keluarganya dan pada dakwahnya. أحيانا في بيتك وأسرتك ليس هناك شيء محرم أو معصية، ولكن هناك اختلاف في الأفهام
وهناك اختلاف في أمر ما، أنت تقول كذا وزوجتك تقول كذا، أنت ترى أن لك وهي ترى أن لها. هنا يأتي مثل هذا الحديث النبوي: ما دام ليس في الأمر معصية فإنك تترك النزاع والشقاق والجدل والخلاف بينك وبين زوجتك وإن رأيت أن لك في الأمر حقا ما دام ليس معصية. وكذلك الزوجة مع زوجها تتنازل وتترك وإن رأت أن رأيها هو الصواب، إلا أنها تتركه لحفظ الأسرة والوئام والحب والود والألفة. Terkadang engkau di rumahmu bersama dengan keluargamu, kadang-kadang terjadi perselisihan faham dalam satu permasalahan. Engkau menganggap bahwa engkau memiliki hak, engkau yang benar dalam perkara itu. Lalu kemudian istrimu mengatakan tidak, yang benar adalah dalam perkara ini. Dia merasa bahwa dialah yang benar dalam perkara tersebut. Maka dalam hal-hal yang seperti ini, di tengah-tengah rumah tangga, maka solusi yang terbaik untuk meninggalkan perselisihan, untuk meninggalkan terjadinya percekcokan dan pertengkaran, maka terkadang engkau meninggalkan apa yang menjadi hakmu, selama itu bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjaga hubungan suami istri di saat terjadinya perselisihan paham di tengah-tengah rumah tangga, maka dia menganggap, seorang suami menganggap dia memiliki hak, demikian pula istri dari sisi yang lain, dia menganggap bahwa dia yang benar dalam perkara ini. Masing-masing menganggap bahwa ini memberi kemaslahatan, ini yang mendatangkan kebaikan. Namun itu bukan dalam perkara yang mengharuskan mereka terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang meninggalkan apa yang menjadi pendapatnya demi untuk menjaga terjadinya al-wi'am, adanya ketentraman, adanya keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga, dan terhindar dari berbagai perselisihan yang dapat menimbulkan keretakan. وهكذا في مجال الدعوة، وهكذا في مجال التعليم، وهكذا في مجال الإدارة، فإنك تترك بعض الأمور مع إخوانك وإن رأيت أن الحق لك في غالب ظنك أو في ظنك. Demikian pula dalam urusan dakwah, dalam urusan pendidikan, dalam urusan memanage atau manajemen sesuatu dalam satu permasalahan ataukah semacam pondok pesantren dan yang semisalnya, terkadang engkau meninggalkan sebagian perkara-perkara yang engkau menganggap bahwa itu akan menimbulkan kebaikan dan kemaslahatan, namun engkau meninggalkannya demi untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan dan menghindari perselisihan dan perpecahan. Madam al-amru ليس فيه بدعة ولا حزبية وليس فيه مخالفة ولا تمييعا وإنما هي وجهات النظر، فإن إصرارك على رأيك خسران وخذلان. Maka selama perkara itu tidaklah menyebabkan seorang menyimpang, tidak terjadi penyimpangan baik di dalam akidah atau dalam perkara manhaj, tidak menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesesatan, namun itu hanyalah merupakan pandangan-pandangan, sisi-sisi pandang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Maka ketika engkau merelakan untuk tidak diamalkan apa yang menjadi pendapatmu demi untuk memelihara dan menjaga persaudaraan, itu lebih baik daripada engkau berkelanjutan untuk mempertahankan apa yang menjadi pendapatmu itu. فإذا كنت سأصر على رأيي في مسألة تقبل وجهات النظر فأصرت على رأيي وكانت النتيجة تنافر القلوب وقلة الخير وابتعاد أهل الفضل ووجود الوحشة والنفرة، فإن هذا دليل على خلل في إيماني وصدقي وحبي للدعوة. Maka apabila engkau tetap ngeyel dan berkelanjutan
di atas pendapatmu dalam satu permasalahan, yang permasalahan ini memungkinkan adanya sisi-sisi pandang yang lain yang tidak menyebabkan seorang terjatuh ke dalam penyimpangan, namun itu hanya sisi pandang yang berbeda, maka apabila engkau tetap berkelanjutan di atas apa yang menjadi sikapmu yang dapat menimbulkan tanafurul qulub, berjauhannya hati-hati, lalu kemudian hilangnya kebaikan atau semakin berkurangnya kebaikan, lalu kemudian orang-orang yang memiliki keutamaan menjauhkan diri, lalu kemudian munculnya ada kerenggangan hubungan antara sebagian dengan sebagian yang lain, maka ini merupakan dalil yang menunjukkan tidak adanya keimanan, tidak adanya kejujuran terhadap apa yang dia miliki dari keimanan dan semangat dia untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi dakwah ini. Na'udu ila ahadits nabiyyina sallallahu alaihi wasallam allati hiya ilajun li awdha'ina wa salahun li ahwalina. Maka kita kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ini akan menjadi solusi dan mengobati berbagai macam kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi ini. Akhraj Ibnu Abi Asim rahimahullah an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن نسألك عمن فعل وفعل وذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. سبحان الله كأن هذه الأسئلة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا للداء والدواء وعلاجا لأوضاعنا وأحوالنا التي نحن فيها هذه الساعة. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak bertanya kepadamu tentang menaati orang yang bertakwa, menaati pemimpin yang bertakwa. Namun kami bertanya kepadamu tentang seorang pemimpin yang melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, lalu dia menyebutkan kejahatan-kejahatan pemimpin. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dan mendengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Subhanallah. Seakan-akan tanya jawab yang terjadi yang dilakukan oleh sahabat dan jawaban yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seakan-akan berbicara tentang kondisi dan keadaan yang kita hadapi pada masa-masa ini. النوع الثالث من أنواع وأساليب الأدلة الواردة في هذا الأصل العظيم نختم به. لقد جاء الشرع الإسلامي بحرمة سب ولاة الأمور وغيبتهم وغشهم والطعن فيهم والتشهير بهم. Kemudian jenis yang ketiga di antara dalil yang menunjukkan diharamkannya demonstrasi, bahwa syariat Islam ini datang untuk menjelaskan tentang diharamkannya mencela pemerintah dan menggibahi mereka, menggunjing mereka, atau menipu mereka, atau mengeluarkan cercaan-cercaan terhadap mereka dan menyebarkan aib-aib mereka, aib-aib dan kesalahan mereka. مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة الأمور من أوصاف سمعتموها ومخالفات سمعتموها إلا أنه يحرم سبهم وغيبتهم والتشهير بهم ويأمر بنصحهم والدعاء لهم. Maka bersamaan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi di tengah-tengah penguasa dari penyelisihan terhadap kebenaran dan dari kemaksiatan dan kesalahan yang mereka perbuat, namun itu semua tetap saja mengharamkan bagi umat ini untuk mencela penguasa mereka
dan menggunjing mereka, menggibahi mereka, dan menipu mereka, dan mencerca mereka, atau menyebarkan aib-aib mereka, maka ini termasuk di antara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan kita diperintahkan untuk senantiasa bersabar dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Fa'an Anas bin Malik annahu قال نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. Maka diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, para pembesar kami dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami dari mencerca penguasa. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali kalian mencerca penguasa-penguasa kalian, dan jangan kalian menipu mereka, dan jangan kalian menjadikan mereka marah, dan janganlah kalian membenci mereka, dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, karena sesungguhnya perkara yang ada dalam kehidupan dunia ini sangatlah dekat. Wa qala Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khairahu, kama dzakarahu Ibnu Abdul Barr fi At-Tamhid. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, kata beliau, tidaklah satu kaum mencerca pemimpin mereka, melainkan mereka akan dicegah dari kebaikan pemimpin tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid. والنهي عن سبهم والتشهير بهم إنما هو لدفع الفساد والشرور الحاصلة بذلك. Maka larangan dari mencerca para penguasa dan larangan dari mencerca dan menyebarkan aib-aib para penguasa tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. فكثيرا ما يؤدي إلى سفك الدماء وانتشار الفساد. Maka banyak sekali kejadian akibat dari mencerca penguasa tersebut yang menghasilkan kerusakan dan terjadinya pertumpahan darah. وليس معنى ذلك أنه لا ينكر المنكر ولا يحذر من المعاصي، بل يقام لله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحذر من المنكرات ويحذر من المعاصي من دون ذكر فاعل فعل، وهذا قيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمع وطاعة لولاة الأمر الذين أمرنا الله بذلك لهم. Namun ini semua bukanlah makna bahwa kita tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau bahkan di tengah-tengah para penguasa. Namun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memperingatkan kaum muslimin dari berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan, itu tetaplah ditegakkan tanpa menyebutkan pelakunya, tanpa menyebutkan nama pelakunya. Maka ini termasuk di antara bentuk menegakkan syiar-syiar amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat dan kaum muslimin. Wa nakhtimu bi anna as'adan nasi fi hadhihi al-abwab هم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، فإنهم إذا أمروا بمعصية قالوا لا سمع ولا طاعة، وفي نفس الوقت لا ينزعون يدا من طاعة، بل يسمعون ويطيعون لولاة أمرهم في غير معصية الله. وكذلك أسعد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أهل السنة والجماعة، فلا أحد يحذر من المنكرات والمعاصي كما يحذر أهل السنة والجماعة، ومع ذلك لا يشهرون ولا يسبون حكامهم، بل يعملون بما دلت عليه الدليلة، وهم أهل الوسط والاعتدال، وهم أهل التقوى وأهل العمل بالأدلة جميعا بفضل الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته ومن أهل الوسطية والاعتدال والاستقامة على شرعه في الأمور كلها. Maka kita mengakhiri majelis kita di sore hari ini
dengan menyebutkan bahwa manusia yang paling berharga, yang paling berbahagia dalam perkara ini, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah para pengikut salaf. Di saat mereka diperintahkan oleh pemimpin mereka untuk bermaksiat, maka mereka mengatakan kami tidak diperbolehkan taat dalam perkara maksiat. Namun di saat itu juga mereka tidaklah melakukan pemberontakan, mereka tidaklah melakukan perlawanan terhadap penguasanya, dan mereka tidak melepaskan bentuk ketaatan mereka kepada penguasa mereka. Namun mereka senantiasa menjalankan bentuk as-sama' wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa mereka. Sebagaimana manusia yang paling berbahagia dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah ahlus sunnati wal jamaah. Tidak ada satupun yang mampu menegakkan perkara ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat, yang melebihi ahlus sunnah wal jamaah, di mana mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dan memperingatkan mereka dari berbagai macam kemungkaran. Namun di saat itu pula mereka tidaklah kemudian menyebarkan aib-aib penguasa mereka. Mereka tidaklah kemudian mencerca penguasa-penguasa mereka. Namun mereka adalah orang-orang yang berada dalam sikap pertengahan, di mana mereka memuji apa yang dimiliki oleh para penguasa dari hal-hal yang positif yang mengandung kebaikan, dan mereka tidaklah mempermalukan penguasa mereka di hadapan khalayak. Maka ahlus sunnah, mereka adalah ahlul wasat, seorang yang berada dalam sikap pertengahan. Mereka senantiasa berjalan di atas ketakwaan dan beramal dalam hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah azza wa jalla menjadikan kami dan kalian untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya dan senantiasa beristiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah taala untuk sesi yang ketiga kita lanjutkan setelah salat al-maghrib. Barakallahu fikum.